Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi semuanya. Materi kali ini kita akan membahas mengenai stock split. Stock split atau dikenal dengan pemecahan saham. Nah, pemecahan saham ini adalah sebuah aksi dari perusahaan yang telah go public untuk memecahkan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil dengan cara memecahkan selembar saham menjadi beberapa lembar. Menurut Agus Sartono, stock split adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Dengan demikian, jumlah saham yang beredar akan meningkat proporsional dengan menurunnya nilai nominal saham. Nah, untuk stock split sendiri, kita akan mengenal ada split up, yaitu pemecahan saham naik, atau split down, dan split down ya, pemecahan saham turun. Pada dasarnya, stock split up adalah penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya, stock split dengan faktor pemecah 2:1, atau 3:1, atau 4:1. Nah, stock split dengan faktor pemecah 2:1 misalnya, maksudnya adalah 2 lembar saham baru atau lembar setelah stock split dapat ditukar dengan 1 lembar saham lama atau split dengan faktor pemecah 3:1. Berarti 3 lembar saham baru setelah stock split dapat ditukar dengan 1 lembar saham yang lama. Lalu untuk stock split down, pemecahan saham turun, adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar. Jadi kalau untuk split up menambah jumlah saham yang beredar, kalau split down akan mengakibatnya berkurangnya jumlah saham yang beredar. Di sini misalnya pemecahan turun dengan faktor pemecahan 1:2 ya, 1:2 atau 1:3 atau 1:4. Pemecahan dengan 1:2 ini maksudnya adalah 1 lembar saham baru, lembaran setelah stock split dapat ditukar dengan 2 lembar saham yang lama. Jadi 2 lembar saham yang lama ditukar dengan 1 lembar saham yang baru. Kalau 1:3 berarti 3 lembar saham yang lama ditukar dengan 1 lembar saham yang baru. Tapi kecenderungannya saat ini banyak perusahaan hanya melakukan stock split naik atau stock split up ya. Dan untuk kasus-kasus reverse stock atau stock split down itu jarang terjadi. Di sini contoh stock split down ya. Awalnya dia punya 4 lembar, ya di sini 4 lembar saham ya. Asumsinya dengan nilai parnya 1000. Lalu setelah split menjadi 2:1, maka saham yang beredar menjadi 8 lembar. Satu lembar saham akan ditukar 2 lembar saham ditukar menjadi 1 lembar ya. Jadi lembar saham yang beredar akan menjadi 8 dan nilai parnya turun menjadi 125 per lembarnya. Ilustrasinya seperti ini ya. Kita lihat alasan perusahaan melakukan stock split ya. Alasan perusahaan melakukan stock split, yang pertama, sebagian besar manajemen perusahaan yang melakukan split percaya bahwa stock split akan mengembalikan harga saham pada kisaran perdagangan yang optimal, yang selanjutnya dapat menambah daya tarik investor untuk memiliki saham tersebut sehingga membuat sahamnya menjadi liquid untuk diperdagangkan. Kemudian secara teoritis, motivasi yang melatar belakangi perusahaan melakukan stock split serta efek yang ditimbulkan tertuang dalam beberapa hipotesis ya. Nah, penjelasan ini didukung oleh adanya pandangan bahwa perusahaan yang melakukan stock split akan menambah daya tarik investor akibat nilai sahamnya semakin rendah ya. Karena kalau nilai sahamnya semakin tinggi, mungkin investor yang ingin invest kecil-kecilan 1 lot atau 2 lot tidak mampu untuk beli. Tapi ketika di stock split nilainya menjadi lebih banyak ya lembar sahamnya, mungkin investor yang ingin membeli bisa lebih tertarik ya. Kemudian harga saham yang semakin rendah ini akan menambah kemampuan saham tersebut untuk diperjualbelikan setiap saat dan akan meningkatkan efisiensi pasar. Kita lihat contohnya ya. Di sini contoh untuk stock split ya. Misalnya perusahaan A memiliki jumlah saham yang beredar adalah 1000 lembar dengan harga sahamnya Rp5.000 per lembar sahamnya ya, per sahamnya.
nilai kapitalisasi perusahaannya adalah 5 juta ya, 1000 dikali 5000. Lalu perusahaan ini melakukan stock split saham 2:1. Setelah stock split, maka jumlah saham yang beredar akan menjadi 2000 ya. Karena 2:1 berarti yang beredar akan lebih banyak, 2000, dan harga sahamnya turun menjadi 2500 per lembarnya. Akibat stock split ini, nilai kapitalisasi perusahaan tetap ya, tidak merubah nilai kapitalisasi perusahaan. Bagi investor, jika dahulu memiliki 200 lembar saham, misalnya dulu kita punya 200 lembar saham, maka setelah stock split, kita akan memiliki 400 lembar saham. Tapi total sahamnya tidak berubah. Kalau dari sisi ekuitas, kita lihat sebelum terjadinya split ya, stock split 2:1, saham kita, saham perusahaan di susunan ekuitas, saham biasanya adalah 1000 dengan nilai par 5000, 5 juta, kemudian misalnya ada laba ditahan 2 juta, jadi ekuitasnya adalah 7 juta. Lalu setelah stock split, kita lihat susunan ekuitasnya sesudah stock split 2:1 ya, kita lihat di ekuitas perusahaan saham biasanya yang tadinya 1000 lembar, sekarang jadi 2000 lembar. Dengan nilai parnya yang kalau sebelumnya 5000 per sahamnya, sekarang menjadi 2500 per sahamnya. Tapi secara kapitalisasinya tetap ya 5 juta, laba ditahannya juga sama 2 juta, jadi dari sisi ekuitas tetap sama ya, tidak merubah susunan dari ekuitasnya ya, cuma dari komposisi sahamnya aja yang berubah. Ini untuk contoh stock split. Lalu untuk reverse stock split atau stock split down, yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau stock split down itu peningkatan nilai nominal per lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar. Dengan menggunakan contoh yang sama, kita lihat di sini perusahaan A dengan jumlah saham yang beredar kan 1000 ya. Dengan harga per sahamnya adalah 5000 dengan nilai kapitalisasinya 5 juta. Lalu perusahaan A melakukan reverse stock split 1:2, artinya tiap nominal 2 lembar saham akan digabungkan menjadi satu saham. Setelah reverse stock split, maka jumlah saham yang beredar menjadi 500 lembar ya, mengurangi jumlah saham. Di sini perusahaan A akan melakukan reverse stock split saham 1:2 yang artinya tiap nominal setiap 2 lembar saham akan digabungkan menjadi satu saham. Nah, setelah reverse stock split ini, maka jumlah saham yang beredar jumlahnya akan berkurang. Yang tadinya 1000 lembar menjadi 500 lembar, tapi nilai per lembarnya naik. Ya, yang tadinya 5000 per sahamnya menjadi 10.000 lembar per sahamnya. Nah, akibat reverse stock split ini harga pasarnya segera menyesuaikan diri mengikuti rasio reverse stock splitnya. Jadi, kalau investor atau kita memiliki 200 lembar saham, maka setelah reverse stock split akan berubah menjadi 100 lembar saham, akan berkurang. Tapi secara nilai total sahamnya tidak berubah, ya. Dari sisi ekuitas perusahaan, sebelum dilakukannya reverse split ini, saham biasanya kan 1000 lembar dengan nilai par 5000 ya. Totalnya 5 juta, laba ditahannya 2 juta, total ekuitasnya 7 juta. Setelah ekuitasnya reverse split 1:2, maka untuk saham biasanya menjadi 500 lembar dengan nilai parnya adalah 10.000. Totalnya tetap 5 juta ya, ditambah laba ditahan 2 juta. Jadi komposisi sahamnya tetap sama ya. Komposisi ekuitasnya tetap sama, yaitu 7 juta. Sebelum reverse stock split dan sesudah reverse stock split. Jadi, banyaknya peristiwa stock split di pasar modal memberikan indikasi bahwa stock split merupakan salah satu alat yang penting dalam praktik pasar modal karena stock split menjadi salah satu alat manajemen untuk membentuk harga pasar perusahaan. Dan dalam praktek di pasar modal, apabila perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus, maka setelah stock split pun harga akan meningkat lebih cepat. Demikian materi kita tentang pemecahan saham atau stock split. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.